Seorang prajurit AS melakukan misi pengeboman di Perang Pasifik. Untuk melakukan tujuannya, Louis menuju Teluk, menjatuhkan bom untuk menyerang target secara akurat. Ia menjatuhkan bom dengan lancar. Setelah misi berhasil, mereka siap untuk kembali. Tetapi mereka diserang oleh pesawat tempur Zero Jepang. Kedua belah pihak segera memulai baku tembak. Meskipun mereka menembak jatuh beberapa pesawat tempur Zero. Tetapi sistem rem rusak dalam pertempuran. Mereka harus melakukan pendaratan darurat, tetapi kecepatannya terlalu tinggi hingga 110 km per jam. Mereka mengencangkan sabuk pengaman bersiap menghadapi benturan. Louis adalah seorang atlet profesional sebelum bergabung dengan tentara. Dia biasa bersembunyi di bawah kursi ketika masih muda, menonton lomba lari jarak jauh di luar. Dia melewati pagar pembatas, berlari lebih cepat dari pemain profesional. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh saudaranya. Dia pikir Louis sangat atletis, jadi dia mulai melatihnya. Kakaknya mulai melatih Louis, dan ternyata ia berlari lebih cepat setelah latihan keras. Bahkan pengendara motor pun tertinggal. Sejak itu dia menjadi pemain profesional. Di arena, Louis melampaui lawannya berkali-kali dan membuat rekor lagi. Bocah yang dulu nakal itu menjadi atlet sekolah menengah tercepat dalam sejarah Amerika. Jadi Louis terpilih ke tim nasional untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Berlin 1936. Pistol awal ditembakkan, pemain profesional dari seluruh dunia bersaing. Menghadapi lawan yang kuat, Louis secara bertahap tertinggal. Anggota keluarga yang mendengar radio diam-diam berdoa untuknya. Tepat ketika orang berpikir bahwa Louis tidak akan berhasil, situasi di lapangan berubah di putaran terakhir. Louis menambah kecepatannya dan berlari seperti jet tempur. Pada akhirnya, Louis memenangkan tempat ke-8 dan menjadi siswa sekolah menengah Amerika yang pertama memecahkan rekor dunia untuk putaran terakhir dari putaran 5 km. Louis menjadi bintang paling mempesona di trek dan penonton bersorak untuknya. Tapi takdir berkata lain. Pecahnya Perang Dunia II, Olimpiade Tokyo dibatalkan dan Louis dikirim untuk berperang. 3 tentara terjebak di laut selama 47 hari dan untuk bertahan hidup, mereka menangkap hiu dengan tangan kosong. Setelah membunuh hiu dengan pisau, mereka memakan daging hiu itu. Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Louis, siswa sekolah menengah di Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, terdaftar sebagai tentara. Pesawat tempur itu rusak selama misi pencarian dan penyelamatan. Hanya 3 tentara yang selamat ketika pesawat jatuh ke laut. 2 rakit penyelamat, 2 kotak coklat, sebotol air tawar, dan 1 pistol suar. Ini semua persediaan yang bisa mereka temukan. Sebuah pesawat penyelamat terbang di atas mereka pada hari berikutnya. Mereka berteriak minta tolong, Louis buru-buru menembakkan suar. Tetapi pesawat penyelamat tidak menyadari itu dan perlahan menjauh. Pada hari ketiga mereka menangkap burung camar yang sedang beristirahat. Mereka berencana untuk makan mentah. Ketiganya memutuskan untuk memancing, mungkin sashimi lebih baik. Mereka berhasil menangkap ikan dan memakannya. Sambil makan, Louis menghibur diri sendiri mengatakan seperti ini orang Jepang makan ikan. Saat ini melewati hari ke-18, mereka lapar dan haus. Untungnya, hujan turun, Louis memanggil teman-temannya dan dengan cepat mengumpulkan air. Pada hari ke-27, temannya mengigau. Hiu berenang melintasi rakit penyelamat dan mereka malas untuk menangkap. Pada saat ini, deru pesawat datang dari langit lagi. Louis buru-buru menembakkan suar terakhir. Kali ini mereka akhirnya mendapat jawaban, ketika mereka mengira akan diselamatkan. Ternyata pesawat itu menembak mereka. Seekor hiu yang malang tertembak. Rakit penolong pun rusak dan bocor. Mereka dengan cepat memperbaiki rakit penyelamat. Dan bertarung dengan hiu menghabiskan staminanya. Dia berbaring dan menatap langit dengan putus asa, akhirnya ia meninggal. Louis menghanyutkan tubuh rekannya di laut dan mengucapkan selamat tinggal. 47 hari Louis melihat temannya kurus kering dan tidak punya energi untuk berbicara. Hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dengan tenang sampai kematian datang. 2 pilot Amerika sekarat di laut selama 47 hari. Tiba-tiba sebuah bayangan menyelimuti mereka,
ternyata kapal perang Jepang. Meski kembali ke daratan, yang menyambut mereka adalah siksaan yang tidak manusiawi. Tentara Jepang memenjarakan mereka di sel sempit dan gelap. Kebrutalan seperti itu biasa terjadi. Bahkan tentara Jepang menyuruhnya menanggalkan pakaian dan memukul Louis dengan tongkat kayu. Dia berlutut kesakitan, kemudian tentara Jepang menyirami mereka dengan air dingin. Louis tidak tahu sudah berapa lama. Hingga suatu hari tentara Jepang membawa mereka ke kamp tawanan perang di Tokyo. Awalnya, Louis akan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam Olimpiade. Louis tidak berharap menjadi tawanan perang sekarang. Kepala kamp adalah seorang kopral bernama Watanabe, yang dijuluki burung. Karena telinganya sangat sensitif. Pria itu ingin menjadi perwira tetapi atasannya meminta untuk menjaga kamp tawanan perang. Hal ini membuatnya sangat marah, ia menyiksa dan memukuli tawanan perang. Louis dipukuli hanya karena dia tidak sengaja meliriknya. Kemudian dia menyuruh para tahanan baru berdiri sampai larut malam. Kepala kamp mengetahui bahwa Louis pernah menjadi atlet terkenal. Menyuruh Louis bersaing dengan tentara Jepang. Louis, yang telah disiksa cukup lama, merasa kelelahan. Louis jatuh ke tanah dan tersentak. Ini belum berakhir untuk mengalahkan keinginan tawanan. Kepala kamp memutuskan untuk memainkan sebuah permainan. Dia memerintahkan semua tawanan perang untuk meninju wajah Louis. Jika Anda tidak mematuhi tentara Jepang, Anda akan terus disiksa. Dia tidak tahan lagi. Pukul aku. Dengan cara ini, mereka memukul Louis. Louis jatuh lalu berdiri sampai dia tidak bisa berdiri lagi. Tentara Jepang itu mengangkatnya dan membiarkannya terus dipukuli. Permainan berlangsung sampai malam. Hari-hari seperti ini berlangsung hingga musim dingin. Dengan kekalahan terus-menerus tentara Jepang di medan perang Pasifik, mereka dipindahkan ke tempat lain. Angkatan Darat AS mulai mengirim pesawat untuk mengebom Tokyo. Para tawanan perang sangat bersemangat, mungkin hari-hari sulit mereka akan segera berakhir. Tapi mereka ditampar oleh kenyataan. Hari berikutnya Tokyo telah menjadi reruntuhan dan mayat ada di mana-mana. Setelah menginjak tempat yang hangus, mereka dikirim ke kamp tawanan perang tersembunyi. Di sini tidak hanya cuaca dingin, tetapi juga pekerjaan yang paling sulit. Ini yang terburuk, ketika Louis melihat kepala di sini. Ia hampir pingsan, kepala di sini adalah kepala kamp sebelumnya. Tawanan militer AS mengenakan pakaian tipis dan melakukan pekerjaan di musim dingin. Mereka yang tidak tahan lapar dan dingin, akan kehilangan kesadaran dan mati. Kerja keras dan penyiksaan jangka panjang telah membuat tentara AS ini kurus. Tentara Jepang membuat mereka terlihat seperti hantu. Louis didorong dari ketinggian oleh seorang tentara dan kakinya terluka. Artinya, karirnya sebagai atlet profesional sudah berakhir. Beginilah cara Jepang membunuh impian para tahanan Amerika. Mengubah mereka menjadi mayat. Suasana hati kepala kamp sedang buruk, ia memerintahkan Louis untuk mengangkat kayu yang berat, dan jika tidak bisa mengangkatnya, dia akan dipukuli. Dengan seluruh kekuatannya, Louis akhirnya mengangkat kayu di pundaknya. Kepala kamp kemudian memintanya untuk mengangkat kayu di atas kepala, dan memperingatkannya akan menembaknya jika kayu itu jatuh ke tanah. Waktu pun berlalu, Louis mengangkat kayu dari pagi hingga siang. Baik tawanan maupun tentara Jepang tertarik dengan pemandangan ini dan berhenti bekerja. Menonton dengan tenang, semua tawanan bersorak untuknya dengan suara rendah. Louis menatap kepala kamp dengan mata tegas, lalu berteriak. Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu orang Jepang. Anda dapat menghancurkan tubuh dan memperlakukan saya dengan segala macam pelecehan dan penyiksaan. Tapi keinginan kuatku tidak bisa dihancurkan. Kepala kamp terkejut melihatnya, dia menjadi marah karena malu. Bergegas memberikan pukulan keras kepada Louis. Louis pingsan sampai dia kelelahan. Keesokan harinya tentara Jepang membawa semua tawanan ke sungai dan membiarkan mereka mandi. Tapi tentara Jepang menyiapkan senapan mesin, akan mengeksekusi mereka semua. Pada saat ini pesawat Amerika melewati mereka. Semua tawanan perang berpelukan dan bersorak. Tentara Jepang juga meletakkan senjata mereka karena situasi berakhir. Setelah perang, Louis kembali ke Amerika Serikat dan mencium tanah airnya. Dia akhirnya kembali setelah semua kesulitannya. Louis tidak dapat lagi berpartisipasi dalam Olimpiade karena kecacatannya. Namun pada usia 80 tahun, ia menghadiri estafet obor Olimpiade musim dingin 1998 di Jepang.
Itu keinginannya selama bertahun-tahun. Unbroken diadaptasi dari kisah nyata. Ketika Louis menggunakan tubuhnya saat mengangkat balok kayu berat dengan kemauan yang kuat, mengungkapkan bahwa itu cukup kuat untuk menginfeksi semua orang. Semua ketidakbahagiaan dan depresi dapat dibuang dengan teriakan, memberitahu semua musuh bahwa keinginannya tidak terputus.